Tuhan. Amin, amin, amin. Penyertaan Tuhan atas setiap kita ajaib. Memang jalan Tuhan tidak terselami, tapi kita selalu percaya Tuhan itu baik bagi setiap kita. Setiap hari Tuhan selalu baik. Karya-karyanya nyata di dalam kehidupan setiap orang percaya. Katakan amin. Ada rencana yang indah. Amin. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Nyata di dalam hidupmu juga, saudara-saudara sekalian. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan kedamaian, keindahan, kemenangan, sukacita. Arti kehadiran-Mu Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan. Arti kehadiran Tuhan itu betul-betul nyata, Bapak Ibu sekalian. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran Tuhan itu betul-betul nyata dalam kehidupan setiap kita yang percaya. Mari kita bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Kami puji Engkau Tuhan. Tuhan yang jalan-jalannya yang tidak kami dapat selami, tapi kami percaya adalah jalan yang baik, jalan pertolongan, jalan keselamatan, jalan kelepasan, jalan kesembuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami semuanya. In Jesus name. Halo semuanya, saudara sekalian, Shalom. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Amen. Pastor mau bersyukur banget sama Tuhan dan mau share sedikit, saudara-saudara. Dua tahun lebih sudah dunia memasuki namanya pandemi. Saya mau share syukurku kepada Tuhan yang memeliharaku di masa-masa pandemi. Dan bahkan mempercayaiku untuk menjadi berkat di tengah kondisi yang terjadi saat-saat ini. Bapak Ibu terkasih, demikianlah setiap orang yang bergantung dan percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup kita tetap terpelihara sempurna sekalipun melewati masa yang sulit, Bapak Ibu. Hidup kita terpelihara sempurna sekalipun melewati keadaan-keadaan kelemahan tubuh. Dalam 2,5 tahun, bukan pastor tidak pernah mengalami kelemahan tubuh. Berkali-kali mengalami kelemahan tubuh. Bahkan saat parah,
terinfeksi COVID-19 dengan gejala berat, saturasi sekitar 60-an, sisa. Di situ Tuhan Yesus membuktikan kasih setianya tanpa syarat. Ketika Tuhan menjamah hidupku, menyelamatkanku, menolongku, mengubahku, mengampuniku, itu tanpa syarat. Tidak tunggu saya pintar dulu, tidak tunggu saya harus sekolah Bible studi dulu, tidak tunggu saya menjadi orang yang baik, saya benar dulu. Tetapi Tuhan Yesus menyembuhkanku, menyelamatkanku, mengampuniku tanpa syarat. Kalau hari ini kita terikat dengan banyak aturan dan syarat, Tuhan Yesus membenarkan engkau yang datang kepadanya tanpa syarat. Pastor Andy seorang hamba Tuhan yang sudah kenyang dihina Bapak Ibu. Salah satu kisah awal-awal masa pandemi itu, Pastor mulai masuk pelayanan YouTube. Ketika itu orang-orang yang melayani belum seperti sekarang yang terlibat atau melibatkan diri atau belajar, namanya pelayanan live streaming. Pastor udah mulai waktu itu. Bapak Ibu harus tahu, seseorang yang memulai lebih dahulu itu biasanya justru menjadi apa ya? Tertawaan, ejekan, cemooh, dan itu dialami dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Pastor mulai masuk pelayanan YouTube online, waktu mendoakan orang-orang sakit, waktu berkhotbah, sambil berkhotbah sambil live gitu, bukan hal yang mudah. Tapi hari ini saya bersyukur dari situasi-situasi yang saya alami, pelayanan ini tumbuh dan diberkati Tuhan. Hari ini yang ikut live streaming setiap hari tidak kurang dari 5.000 orang. Dan kalau di total subscriber dengan follower di Facebook sudah lebih 1 juta orang-orang yang memberi diri untuk subscribe, follow. Mungkin sedikit kisah ini saudara-saudara bisa menguatkan saudara terkasih. Meskipun melewati masa pandemi, masa kekeringan, masa yang sukar, masa yang sulit, masa yang berat, masa yang penuh dengan kelemahan, tetap percaya Tuhan tidak merancangkan yang buruk buat saudara-saudara. Seperti tercatat dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 20, manusia boleh merendahkan, manusia boleh mereka-reka yang jahat tentang engkau terhadap pelayananmu, mempermalukanmu, mengejekmu, tetapi
Kita bergantung kepada Tuhan dan Tuhan berkata, tetapi Tuhan membuatnya menjadi sebuah kebaikan. Nah, sekarang kira-kira itu pengantarnya dan sedikit share supaya saudara-saudara bisa membuka hati dan tetap kuat dalam situasi-situasi yang kita alami hari ini. Belajar tetap percaya. Belajar untuk tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu setia. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita dalam segala situasi. Apapun yang kita alami, saat kita belajar tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Yes. Amin. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Amin. Dia sahabat kita dalam segala susahmu, selalu menghiburmu. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Terpujilah Tuhan Yesus. Dia telah buktikan kasih setianya. Dia telah tunjukkan kepadaku dengan ajaib perbuatannya yang ajaib saatku dalam kesesakan. Terpujilah Tuhan karena karyanya, tangannya menuntunku pada segala jalan yang penuh dengan kebaikan kasih dan kemurahannya. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, ingatlah Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, ingatlah Tuhan Yesus setia. Praise God, praise God, praise Jesus. We love you Lord, we worship you Lord. In Jesus name, Amen. Time for Bible. Mari Bapak Ibu terkasih, kita melihat di dalam kitab Kejadian. Pastor hari ini akan membacakan 2-3 ayat ya, yang menguatkan, yang memberkati
yang memuaskan roh kita semuanya. Yang pertama, kitab Kejadian 45 ayat yang kelima, ya. Kitab Kejadian pasal 45 ayat yang kelima. Di sini tadi kita udah intip ya, dan sudah catat, udah dengar kitab Kejadian 50 ayat 20. Manusia boleh merekarkan jahat kepada Yusuf. Saudara-saudaranya, orang dekatnya boleh merekarkan jahat buat Yusuf. Tetapi Tuhan mengubah yang jahat menjadi kebaikan. Keren kan? Nah, sekarang kita baca kitab Kejadian 45 ayat yang kelima. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Demikianlah sabda firman Tuhan. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati. Hapuslah air mata kita. Janganlah bersusah hati lagi. Masa kita hidup hanya untuk susah hati? Masa Tuhan kasih kita hidup hanya untuk kita menangis lembah air mata? Tidak. Masih ada harapan untuk orang tuamu, mamamu, papamu, anakmu, hidupmu, keluargamu. Jangan bersusah hati. Dan janganlah menyesali diri. Apa yang dialami oleh Yusuf? Dia dijual oleh saudaranya sendiri. Ini sakitnya di mana? Ayo, sakitnya di sono aja dah. Kalau di sini bahagianya. In Jesus name, di sini. Kalau sakit-sakitnya di mana? Di sana aja dah. Jangan bersusah hati Yusuf. Jangan menyesal diri Yusuf. Saudaramu yang harusnya mendukungmu, merangkulmu, mendidikmu. Kalau dia kakak dan kita adik. Kalau dia sepuh dan kita junior. Kalau dia tua kita muda. Harusnya mendidikmu. Tapi kalau hari ini kau dibully, difitnah, dipojokkan, dibunuh karaktermu. Jangan bersusah hati. Sebut nama saudara-saudara. Kalau pastor, jangan susah hati Andi Simon. Jangan sedih, jangan nyesali diri Andi Simon. Ucapkan itu. Udah baik sama orang. Malah diomongin yang enggak-enggak. Hari ini banyak orang jatuh. Bukan hal-hal yang besar. Tapi karena mulut nggak dijaga. Dan pastor udah alami banyak dalam pelayanan. Orang-orang yang dipercaya jatuh bukan karena hal yang besar. Tuhan bisa mengampuni engkau hal yang besar. Tapi banyak orang yang tidak bisa menjaga hal kecil. Mulutnya. Saudara sudah kerja baik-baik. Disalah mengerti. Udah berbuah baik-baik dari Roh Kudus. Dijelek-jelekin. Udah, jangan bersusah hati. Jangan menyesal diri. Ini juga dialami oleh Yusuf. Bahkan dia dijual. Kalau Yusuf dijual, saudara-saudaranya ke Mesir. Hari ini mungkin ada orang yang jual namamu. Pinjam namamu, pakai namamu, jual namamu untuk pansos. Jangan bersusah hati. Sebab apa saudara-saudara? Sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan mengizinkan hal ini dialami oleh Yusuf. Supaya apa? Supaya Yusuf menggenapi rencana Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi berkat di Mesir dan
Kalau jumlah yang kecil untuk menjadi berkat untuk saudara-saudaranya. Lihat saudara, saudaranya mereka-reka celaka, masukkan sumur, dijual sebagai budak di Mesir. Sedemikian karya Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan ubah justru untuk kebaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tidak ada kebesaran Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, memelihara suatu bangsa menjadi berkat secara nasional, memberi makan saudara-saudaranya, bangsanya di tengah kekeringan. Bapak Ibu, juga Tuhan mau pakai menjadi berkat di negeri ini di masa pandemi. Keadaan-keadaan buruk yang kita alami jangan membuat engkau menyesali diri ataupun bersusah hati, atau yang lebih parah sampai melupakan meninggalkan Tuhan. Tetap percaya Tuhan Yesus baik. In control, semua dalam kontrolnya Tuhan. Tubuhmu adalah milik Tuhan. Masa depanmu, keluarga, anak-anakmu milik Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan kadang izinkan kita melewati lembah kekelaman. Tuhan izinkan Yusuf masuk dalam sumur yang gelap, supaya Yusuf sadar bahwa pertolongannya itu dari atas. Kanan kiri gelap. Dia hanya bisa mendongak kepalanya ke atas, dan dia melihat ada secercah cahaya. Cahaya itu adalah pertolongan Tuhan. Saat engkau susah hati hari ini, keadaan sukar, mungkin kanan kiri gelap, depan belakang gelap, sekelilingmu gelap, tidak memberi engkau asa dan memberi engkau harapan. Janganlah berhenti untuk berharap. Tengadahkan kepalamu ke atas. Ada Bapa yang mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia, memberi engkau damai sejahtera, memberi engkau jalan keluar, memberi engkau kekuatan, memberikan engkau mujizatnya. Memang keadaan-keadaan yang kadang-kadang kita menangis, tidak tahan, itu adalah ujian. Tidak ada orang yang juara naik kelas nilai cum laude tanpa melewati ujian. Ujian bukan untuk saudara jatuh atau gagal. Ujian untuk membuat engkau tekun dan semakin tekun. Kita lihat 2 ayat lagi ya. Sekarang kita maju perjanjian baru. Yakobus pasal 1 ayat 2, 3, dan 4. Yakobus pasal 1 ayat 2, 3, 4. Wis, 3 ayat ya. Yakobus 1 ayat 2, ayat 3, ayat 4. 4 aja. Di sini perikopnya ditulis iman dan hikmat. Hikmat dan iman. Ini gandeng bersama-sama. Saya baca ya, selamat mendengarkan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kita anggap bahagia ketika ada tangisan bayi baru lahir di keluarga. Tetapi kadang-kadang
ada hal yang berbanding terbalik. Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang meninggal di dalam Tuhan. Jadi kadang-kadang konsep pembalikan terjadi. Bahagianya itu bukan cuma sekedar ketika ada tangisan bayi keluar dari kandungan, lahir dari rahim ibunya. Tapi jangan lupa, bahagia juga ketika orang benar meninggal dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai ujian. Saya percaya dalam teks di sini mengatakan pencobaan. Saya melihat di sini sebagai ujian. Ketika engkau diuji, jangan kasih kendor, gaspol. Istilah zaman now, gaspol. Tetap melayani, tetap on fire, tetap doa, tetap menyembah Tuhan Yesus, tetap percaya, tetap berharap, gaspol. Amin. Jangan berhenti berharap. Selama Tuhan masih kasih detak jantung masih berdetak, kau tidak akan berhenti percaya kepada Tuhan. Sekalipun hari ini ada ujian yang berat. Ingat, ketika anak sekolah, mahasiswa, mereka yang studi, anak-anak kita, adik-adik kita yang studi. Waktu mereka ujian itu, aduh, waktunya kadang-kadang wajahnya kusut, mereka meninggalkan segala sesuatu aktivitasnya, hobinya untuk fokus ujian. Tapi setelah dapat nilai Bapak Ibu, bagaimana mereka? Dapat kado prestasi dari kampusnya, dapat kado barangkali dari kejutan dari orang tua papanya, dapat nilai yang baik, dapat sebuah kebahagiaan karena berprestasi. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Ampuni kami Tuhan yang hari ini kurang tekun. Ujian bukan untuk Anda gagal. Ujian juga bukan untuk Anda dipermalukan. Tujuan ujian supaya engkau bertekun. Ya, makasih Bapak Albertus. Jangan kendor, tetap melayani Tuhan Yesus. Amin. Ayat yang keempat. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Proses pertumbuhan satu benih sampai menghasilkan buah itu tidak instan, tapi proses. Demikian pun ketekunan itu tidak didapat dengan instan, tetapi melalui ujian demi ujian. Bagaimana saudara sedang mengalami ujian? Ingat Bapak Ibu, ujian supaya engkau tetap bertekun, tetap bertahan. Tuhan tidak merancangkan engkau untuk mati dalam ujian. Tuhan tidak berkehendak engkau binasa, maka engkau diuji. Tetapi Tuhan izinkan ujian demi ujian datang, supaya engkau tahan uji, supaya engkau tetap bertekun, dan supaya engkau memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, supaya kamu utuh, supaya kamu tidak kekurangan suatu apapun juga, supaya kamu dapat dipakai Tuhan menjadi berkat. Let's pray. Tuhan Yesus,
terima kasih. Sementara firman Tuhan datang, kami diingatkan situasi-situasi yang kami alami hari ini. Tapi kami tidak menjadi lemah. Firman Tuhan datang tidak melemahkan. Firman Tuhan datang justru menguatkan kami. Kami semakin percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Memang jalan-Mu tidak terselami. Tapi ketika Engkau izinkan ujian datang dalam hidup kami, dalam kehendak-Mu, kami sudah mengerti rencana-Mu hari ini. Engkau izinkan itu datang, supaya kami menjadi berkat untuk satu situasi, untuk nama-Mu dipermuliakan. Kuatkan dan teguhkan hati Bapak Ibu sekalian. Jangan lemah. Berdirilah teguh di atas firman Tuhan yang tidak pernah gagal dan tidak pernah expire. Angkat saudara tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau dan kandunganmu. Diberkatilah engkau dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau dan pelayananmu. Sakit penyakit, go out. Virus, jamur, bakteri, kuman, clear and clean. Tubuhmu adalah rumah mujizat. Roh Kudus bersemayam. Bukan rumah sakit, bukan apotik, tetapi tubuhmu adalah rumah mujizat. Roh Kudus bersemayam. Tidak selamanya engkau duduk di kursi rodamu. Berdirilah dalam nama Yesus. Engkau tidak akan habiskan hari-hari hidupmu hanya terbaring lemah di ranjang pesakitan. Duduk, makan, minum secukupnya. Pulihlah tenagamu in Jesus name. Tidak selamanya orang benar terpuruk. Ketika tetap bertekun dan percaya, Tuhan akan mengangkat engkau naik dan menjadi berkat di tempat di mana Tuhan tempatkan kita masing-masing. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Firman-Mu iya dan amin. Termasuk ketika orang-orang mereka yang buruk buat bisnismu, keluargamu, pelayananmu. Bisnis kita nggak ada yang sempurna. Keluarga kita nggak ada yang sempurna. Demikian pun pelayanan yang Tuhan percayakan, yang dikelola oleh manusia, dipimpin Roh Kudus. Roh Kudusnya kudus sempurna, manusianya masih banyak ketidaksempurnaannya. Tapi ingatlah hal yang mendasar, saya katakan tadi. Tuhan Yesus menolongku. Tuhan Yesus mengampuniku. Tuhan Yesus membenarkanku. Bukan karena saya hebat. Bukan karena saya pintar. Bukan karena saya cakep, cantik. Bukan karena saya sekolah tinggi. Tuhan Yesus berikan kasih-Nya tanpa syarat. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Soli Deo Gloria. Kami hidup dalam pimpinan-Mu. Kami hidup karena percaya. Kami terus bertekun. Kalau Tuhan izinkan apa yang kami alami hari ini, kami tahu untuk maksud menjadi berkat bagi suatu bangsa. Berdoa masa-masa pandemi ini, setiap orang bisa melihat Tuhan Yesus itu baik. Setiap orang bisa melihat dan tetap bertekun di tengah-tengah ujian ini. Dan setiap orang bersama Tuhan Yesus, mereka menjadi orang-orang lebih daripada pemenang. In Jesus name. Praise God forevermore. Selamat masuk hari yang baru. Hari yang penuh dengan sukacita. Hari yang penuh dengan
Tekun, mari bertekun. Hari yang penuh dengan syukur, hari yang memberi hati dan hidup waktu untuk melayani Tuhan dan sesama. Sebuah kehormatan Pastor bisa share dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih begitu baik kesaksian yang masuk, khususnya di form doa. Banyak orang-orang disembuhkan setelah didoakan, karena Tuhan Yesus yang saya percaya adalah Tuhan Yesus yang bertindak, Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus yang besar kasih-Nya. Dia curahkan kasih kepada siapa saja tanpa syarat. Sola fide. Hiduplah oleh iman kepada Tuhan Yesus, Immanuel, Tuhan Yesus serta kita, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Selamat masuk hari yang baru. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bless you all. Dadah.